Penampilan merupakan cara seseorang untuk merasa lebih percaya diri. Dari penampilan, tentu kita akan mendapatkan pujian dan kritikan. Terkadang pujian dan kritikan akan berdampak terhadap pola pikir dan tingkat kepercayaan diri seseorang. Suatu pujian akan meningkatkan nilai kepercayaan diri seseorang. Namun, bagaimana dengan kritikan? Kritikan yang sangat dirasakan berkaitan dengan penampilan ialah kritik terhadap bentuk tubuh atau yang sering kita sebut dengan body shaming. Banyak orang, khususnya wanita di kalangan remaja, menjadikan tubuh kurus bahkan hingga underweight sebagai tolak ukur tubuh ideal. Sehingga banyak orang yang rela melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan tubuh kurus. Dari hal itu, banyak orang juga yang rela untuk menahan lapar agar mendapatkan tubuh kurus. Kondisi ini banyak dikatakan sebagai eating disorder, yaitu gangguan penyimpangan pola makan yang banyak dirasakan atau banyak dialami oleh kebanyakan wanita. Eating disorder adalah gangguan pola makan, gangguan mental pola makan. Perilaku makan menyimpang, makan yang sembarangan, junk food dan sebagainya. Menyimpang, maksudnya makanan sembarangan seperti itu. Ya, itu yang kurang lebih tahunya seperti itu. Makannya kurang sesuai sama jadwal makan, nggak teratur. Pernah mendengar anoreksia? Anoreksia, sepertinya belum pernah. Belum. Dia itu merasa takut akan berlebihan berat badannya. Jadi dia selalu mengurangi porsi makan, selalu menjaga pola makannya supaya berat badannya itu ya tidak mengalami obes. Bahkan terkadang justru malah di bawah normal. Dengan adanya tolak ukur tubuh ideal seperti ini tentu dapat merubah pola pikir seseorang hingga mampu menciptakan gangguan terkait pikiran dan emosi yang berpatokan terhadap berat badan serta asupan makanan yang dikonsumsi. Gangguan yang terjadi apabila seseorang terlalu terobsesi dengan adanya tubuh ideal yang keliru ini dapat disebut sebagai anoreksia nervosa, di mana anoreksia nervosa merupakan salah satu tipe kondisi dari eating disorder. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder menyatakan ada 3 tipe gangguan makan, yaitu anoreksia nervosa, bulimia nervosa, serta binge eating disorder atau BED. Anoreksia nervosa adalah keadaan menolak makan dengan tujuan menjaga berat badan ideal dan biasanya terjadi pada remaja umur 16 hingga 18 tahun karena menginginkan memiliki tubuh lebih ramping. Anoreksia nervosa pertama kali muncul di akhir tahun 1800-an dan meningkat secara pasti sejak tahun 1960-an. Kasus anoreksia nervosa banyak terjadi pada kalangan model, karena model merupakan profesi yang sangat menuntut kesempurnaan bentuk tubuh. Prevalensi anoreksia nervosa meningkat dari tahun ke tahun, terutama di negara-negara barat seperti Amerika dan Eropa, sekitar 0,7-1% wanita muda. Sementara itu di Asia, prevalensi anoreksia nervosa berbeda-beda. Di Jepang sebesar 0,025% sampai dengan 0,030%, dan di Cina sebesar 0,01%. Penderita anoreksia nervosa juga memiliki resiko 12 kali lebih besar untuk mengalami kematian dibandingkan teman sebayanya yang tidak menderita anoreksia nervosa. Memiliki tolak ukur tubuh ideal tidaklah salah. Namun yang menjadi permasalahan adalah apabila tolak ukur tersebut tidak sesuai serta dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental seseorang. Maka dari itu, edukasi tentang perilaku yang menyimpang terkait pola makan perlu untuk dilakukan. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita simak sebagai berikut. Perilaku eating disorder disebabkan oleh gabungan dari faktor genetik, biologis, psikologi, dan lingkungan. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi 5 menyatakan 3 faktor resiko dan gejala dari anoreksia nervosa. Yang pertama,
membatasi jumlah kalori yang dikonsumsi sehingga mengakibatkan penurunan berat badan secara signifikan. Kedua, ketakutan yang intens terhadap kenaikan berat badan atau perilaku terus-menerus yang berhubungan dengan kenaikan berat badan meskipun berat badannya sudah sangat rendah. Dan yang ketiga, gangguan yang dialami atas kurangnya kesadaran terus-menerus terhadap keparahan berat badan yang sangat rendah saat ini. Tingkat keparahan anoreksia nervosa berdasarkan BMI atau Body Mass Index seseorang yaitu ringan dengan nilai BMI lebih dari 17, sedang dengan nilai BMI 16 sampai 16,99, parah dengan nilai BMI 15 sampai 15,99, dan yang terakhir adalah ekstrim dengan nilai BMI kurang dari 15. Memiliki tipe tubuh ideal tidaklah masalah, hanya saja tipe ideal yang sesuai dengan nilai BMI. Menghadapi kritikan terkait body shaming dapat dilakukan dengan melakukan programming diet. Diet yang dimaksud adalah diet dengan mengatur pola makan yang sesuai, serta mencukupi kebutuhan nutrisi dan kalori untuk tubuh. Memiliki stigma bahwa diet adalah melaparkan diri tentu merupakan hal yang salah. Stigma inilah yang mengakibatkan seseorang menghadapi atau mengalami kondisi eating disorder. Maka dari itu, stigma ini haruslah dibenahi. Penanganan pada penderita anoreksia nervosa salah satunya membutuhkan seorang konsultan gizi. Perawatan awal dititik beratkan untuk menstabilkan kondisi dengan meningkatkan jumlah kalori dan menyeimbangkan elektrolit. Dalam memberikan edukasi tentang nutrisi dan gizi seimbang, perlu juga diedukasi bahwa penggunaan suplemen makanan dapat diterapkan pada penderita anoreksia nervosa karena dianggap menyehatkan dan dapat meningkatkan kinerja tubuh. Dianjurkan untuk mengkonsumsi pil suplemen multivitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. Saran terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan ialah yang pertama, dengan tidak melakukan self-diagnosis dan berkonsultasi dengan dokter gizi tentang perilaku yang menyimpang terkait pola makan yang mungkin dialami. Yang kedua ialah dengan berkonsultasi dengan ahli gizi terkait dengan programming diet yang akan dilakukan agar tidak adanya kesalahan persepsi terkait dengan pola diet yang akan dilakukan. Yang ketiga dengan mengelola atau mengurangi stres serta tidak terlalu memikirkan kritikan dari seseorang. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsi asupan gizi yang seimbang yang sesuai dengan kebutuhan serta diimbangi dengan istirahat dan olahraga yang cukup serta teratur.